kemudian hasil pemeriksaan anggota yang sedang ditangkap itu seperti apa Pak? Motifnya apa gitu kan? Sudah dibenarkan memang ada gitu. Baik, terima kasih untuk dari paparan dari Menkom. Saya jawab bersama. Jadi tadi sudah kami sampaikan di awal bahwa memang benar ada anggota yang diaman di sana dan izin kerja memang benar anggota tersebut dan sudah dijemput sama Paminal. Dan dari hasil pemeriksaan di Propam, seandainya ada permasalahan pasti akan disampaikan. Jawaban dari kami sudah dapat informasi dari Pak Kadif Propam menyampaikan bahwa tidak ada permasalahan. Karena sekaligus juga itu juga menyambung dengan apa yang disampaikan oleh Pak Jaksa Agung maupun Bapak Kapolri. Hari ini kami mengklirkan karena kebetulan tadi kayak bahasanya Mbak Yona tadi, apakah ini kalau nggak diklirkan kebetulan justru hari ini kita mengklirkan antara jaksa dan polisi tidak ada masalah. Jaksa dan polisi baik-baik saja. Kita sudah berhubungan baik dari dulu sampai sekarang dan yang akan datang kita tetap akan berhubungan baik untuk saling bekerjasama, saling solid dan sinergi untuk membangun penegakan hukum yang lebih baik lagi ke depan. Dan izin potong Pak, apakah itu termasuk upaya operasi tangkap tangan yang dilakukan kepada Jampitsus? Karena kan dari hasil pemeriksaan kabarnya ada kegiatan profiling dari HP pelaku Jampitsus ini. Iya, hal itu mungkin sudah dibicarakan antar pimpinan dalam hal bahwa ketika para pimpinan sudah ketemu, sudah ngobrol dan ketika bisa dilihat dari gesturnya kan. Kalau seandainya ada permasalahan antara polisi dan jaksa seperti tadi disampaikan oleh Mas Dery Kumparan, pasti akan nampak dari gesturnya pasti beda. Betul? Nggak akan bisa dipungkiri ada suatu hal yang tidak puas dalam hati pasti akan keluar gesturnya. Ketika Bapak Jaksa Agung, Bapak Kapolri didampingi ada Pak Panglima TNI, Pak Bahlil dan Pak Menko Polhukam pada waktu itu, gesturnya gimana? Tolong nanti bisa dilihat di dalam gestur tersebut, gesturnya baik-baik saja dan gesturnya beliau sangat akrab, sangat solid. Bahkan di dalam satu BG bersama Pak Menko Polhukam di depan, bertiga ada Pak Kapolri di tengah, Jaksa Agung di belakang, didampingi Pak Panglima TNI, di belakang ada Pak Bahlil, itu menandakan bahwa keakraban antara pimpinan-pimpinan itu memang sudah terjadi. Jadi yang tadi ditanyakan tadi, kami menjawab sesuai dengan apa yang tadi sudah kami sampaikan di awal. Pimpinan-pimpinan sudah ketemu, pimpinan-pimpinan sudah menyampaikan kepada teman-teman media pada hari Senin bahwa antara kepolisian dan sana baik-baik saja, tidak ada masalah. Maka dari itu kami mohon bantu sama teman sekalian, ayo kita sama-sama kita jaga supaya ini semua tidak mengganggu adanya proses-proses baik di kejaksaan, baik di kepolisian, baik di kementerian lembaga untuk stabilitas keamanan, stabilitas penegakan hukum, kemudian pertumbuhan ekonomi yang saat ini sedang diperjuangkan oleh kementerian lembaga bisa kita jaga dan kita pertahankan. Pak, Oke. Pak izin Pak. Terakhir Pak. Pak, Sama aja. Pak. Oke, monggo. Siapa dari Saya sana? dari SNP Pak. Ya. Dari keterangan yang dari tadi disampaikan oleh Pak Sandi, saya belum mendapatkan poin Pak. Sebenarnya motif yang dilakukan atau motifnya apa? Karena kalau pemotif yang tiba-tiba mengikuti jaksa kan sudah mungkin ujuk-ujuk gitu Pak. Pasti ada motifnya dan ada titik permasalahan. Nah, dari tadi saya tidak mendapatkan poin dari pernyataan Bapak terkait dengan motif yang dilakukan oleh pemotif ini kepada jaksa itu Pak. Bisa dijelaskan? Iya, boleh. Saya Dipa dari Kompas TV Pak. Karena kan tadi Pak Sandi berulang kali bilang bahwa respon ini dilakukan untuk mengklirkan Pak. Artinya ketika ada sesuatu yang tidak disampaikan secara utuh, itu tidak akan clear tapi akan menjadi pertanyaan baru di tengah publik. Dan kita juga semangatnya kan ingin membantu Pak. Ya. Ketika misalnya kita punya semangat yang sama, artinya pesan untuk mendamaikan suasana itu kan harapannya terjadi gitu. Nah, apakah kemudian ketika memang pertanyaan ini tidak bisa dijawab, atau apakah ada instruksi untuk tidak membuka persoalan ini dari atas? Kalau memang sekiranya ada instruksi seperti itu, kita hargai. Artinya memang ada rahasia negara yang harus dijaga. Mungkin penegasan seperti itu saja Pak. Ketika memang tidak bisa dijawab, ya sudah tidak apa-apa. Tapi penegasannya seperti apa? Apakah ada rahasia yang tidak bisa dibuka di depan publik karena kepentingan kelembagaan atau bagaimana? Mungkin itu yang dipertimbangkan. Iya,
baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sekali lagi yang kami tegaskan kepada teman sekalian bahwa kita semua melihat fakta, melihat apa yang terjadi ketika hal tersebut sudah kita lihat bersama. Jadi apa yang kita pedomani dan apa yang kita sampaikan ini adalah sebagai suatu keutuhan berita yang bisa dipedomani buat teman sekalian. Apapun yang disampaikan oleh pimpinan itu berarti itulah yang tertinggi dari lembaga ini. Baik itu dari Kejaksaan Agung, baik itu dari Menko Polhukam, ataupun dari Bapak Kapolri. Bahwa beliau menyampaikan bahwa hal tersebut yang disampaikan detail dari teman sekalian, kami jawab dengan senang hati bahwa antara kejaksaan dan kepolisian tidak ada masalah, dalam keadaan baik-baik saja. Dan anggota juga sudah diperiksa oleh Propam dan tidak ada masalah. Maka dari itu sudah dikomunikasikan antar pimpinan dan sudah ditegaskan ketika hari Senin yang lalu itu menjadi kunci jawaban dari kita semua. Jadi kita tidak harus berpersepsi yang lain-lainnya. Kecuali kalau memang ada hal yang lainnya nanti berkembang, baru nanti kita akan melihat seperti apa. Tapi dengan adanya pimpinan sudah menyampaikan tidak ada masalah antara jaksa dan kepolisian, dan jaksa dan kepolisian dalam keadaan baik-baik saja. Bahkan Pak Menko Polhukam menyampaikan polisi dan jaksa akan ada. Berarti inilah yang harus kita pedomani untuk bisa ke depan kita bisa bekerja lebih baik.